Ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu, bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Rahmati keduanya, ya Allah. Sayangi keduanya, ya Allah. Sayangi ayah kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami, ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu, ya Allah, baginya. Dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya, ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu, ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah diri, ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, Ya Rabbana, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Ya Rabbi, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi dan membesarkan